Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Miyasaroh, NIM 12208183178 dari Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Pertama, ada berapa banyak makhluk hidup yang kamu ketahui di bumi ini dan bagaimana kamu dapat mempelajarinya? Nah, coba perhatikan lingkungan di sekitarmu. Kamu tentu menemukan banyak sekali benda dan bagaimana cara mengklasifikasikan benda-benda di sekitar kamu? Setiap jenis benda itu mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dengan jenis benda yang lain, yaitu ukuran benda, bentuk benda, warna benda, keadaan benda, permukaan benda, dan juga bahan penyusun benda. Nah, tahukah kamu perbedaan antara makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup? Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan makhluk yang tak hidup atau benda mati. Apa sih makhluk hidup itu? Nah, makhluk hidup adalah struktur biologis yang merespon perubahan lingkungan atau dalam entitas sendiri. Nah, termasuk makhluk hidup yaitu hewan, tumbuhan, jamur, dan organisme bersel tunggal yang dikenal sebagai bakteri. Dalam dunia biologi, yang termasuk ke dalam golongan makhluk hidup adalah mikroorganisme seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, dan sedangkan apa sih makhluk tak hidup itu? Benda ini tidak memiliki bakteri, genetik, dan ciri-ciri seperti makhluk hidup lainnya. Benda ini tidak dapat bergerak, bereproduksi, melakukan metabolisme tubuh, dan juga berkembang. Tidak dapat bereaksi terhadap rangsangan. Nah, contoh dari makhluk tak hidup adalah komponen abiotik yang berada di ekosistem, yaitu batu, tanah, air, udara, benda-benda mati, dan lain-lain. Nah, makhluk hidup dan makhluk tidak hidup, yaitu seperti yang saya sudah sebutkan tadi ya, yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu, dan sedangkan makhluk tak hidup itu tidak memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup. Nah, yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas atau respirasi dalam mengambil oksigen dari luar dan menggunakannya di dalam tubuh untuk oksidasi atau pemecahan makanan sehingga dibebaskan energi. Pernapasan meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama pengambilan oksigen dari lingkungan, yang kedua pengangkutan oksigen ke sel, yang ketiga penggunaan oksigen seperti fungsi oksigen dalam tubuh dan sebagainya, dan yang terakhir yaitu pengeluaran karbon dioksida CO2. Yang kedua yaitu makhluk hidup selalu bergerak. Bergerak adalah perpindahan tempat dan posisi tubuh atau bagian tubuh makhluk hidup sebagai respon atau tanggapan terhadap rangsangan, baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Yang ketiga, makhluk hidup itu selalu makan dan minum. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk menghasilkan energi, mengganti sel-sel yang rusak, pertumbuhan, pembangun tubuh, dan mengatur proses-proses dalam tubuh lainnya. Yang keempat, yaitu tumbuh dan berkembang. Pasti makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan proses peningkatan jumlah, ukuran, dan volume sel-sel tubuh. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan atau berkaitan dengan kematangan suatu organ sehingga berfungsi. Yang kelima, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Makhluk hidup selalu bisa peka terhadap rangsangan, yaitu
kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Nah, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu berkembang biak atau reproduksi, yaitu cara makhluk hidup untuk menjaga kelestarian jenisnya agar tidak punah. Yang ketujuh yaitu adaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedelapan, pengeluaran zat sisa atau ekskresi, yaitu membuang zat sisa hasil proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, materi selanjutnya yaitu klasifikasi makhluk hidup, di mana semua jenis makhluk hidup itu selalu ada pengklasifikasian agar kita mudah untuk membedakannya, ciri dari ciri, warna, dan struktur dan selebihnya, yaitu dengan cara pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, seperti ini. Pasti kita tidak bisa langsung ini jenis apa, ini ke genus apa, seperti itu. Jadi ini adalah langkah untuk pengklasifikasian, itu fungsinya ada ya. Nah, ayo belajar klasifikasi. Apa sih klasifikasi itu? Nah, klasifikasi yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri bentuk tubuh, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebaran. Nah, ini tadi mengapa perlu klasifikasi. Tujuan klasifikasi adalah yang pertama, mempermudah belajar keanekaragaman hayati. Yang kedua, mempermudah kita mempelajari berbagai organisme, membandingkan dan mengenal makhluk hidup dengan melihat struktur, bentuk, ukuran, warna, cara berkembang biak, dan juga habitatnya. Yang ketiga, melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk yang lain. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan ukuran tubuhnya. Yang kedua, berdasarkan lingkungan tempat hidupnya. Untuk tumbuhan, contohnya xerofit, lingkungan kering, hidrofit, air, dan higrofit, tempat yang lembab. Yang ketiga, berdasarkan manfaatnya. Yang keempat, berdasarkan jenis makanannya. Seperti karnivora itu pemakan daging, kedua herbivora itu pemakan tumbuhan, yang ketiga yaitu omnivora, makhluk pemakan segalanya. Nah, yang selanjutnya yaitu urutan takson dalam klasifikasi. Adapun urutan takson dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah berturut-turut adalah kingdom, filum untuk hewan, divisi untuk tumbuhan, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dibedakan menjadi beberapa takson atau tingkatan. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antara makhluk hidup, semakin dekat hubungan kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimiliki makhluk hidup, maka semakin jauh hubungan kekerabatannya. Yang selanjutnya yaitu sistem tata nama binomial nomenklatur. Pada sistem binomial nomenklatur ini ada ketentuan. Nah, Carolus Linnaeus mengklasifikasikan makhluk hidup menggunakan sistem binomial nomenklatur atau tata nama biner yang telah diakui secara internasional. Adapun aturan penulisan nama jenis spesies makhluk hidup sebagai berikut. Yang pertama, setiap nama makhluk hidup harus terdiri dari dua kata yang menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang diperlukan sebagai bahasa Latin. Contoh, Durio zibetinus atau durian, dan Salmonella typhosa, bakteri yang penyebab tifus. Di sini ini adalah nama Latin ya yang digunakan. Yang kedua, kata pertama
adalah sebagai nama marga atau genus, dan kata kedua itu sebagai kata petunjuk spesies atau jenis di sini. Contohnya Durio. Durio ini adalah nama marga atau genus, dan yang kedua ini, kata kedua ini yaitu sebagai spesies atau jenis. Dan yang ketiga, huruf pertama pada kata pertama ditulis huruf besar. Nah, sedangkan huruf pertama pada kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Di sini contohnya Salmonella typhosa. Di sini huruf pertama ini ditulis huruf besar, dan kata yang kedua ini ditulis dengan huruf kecil. Yang keempat, penulisan kedua kata harus dicetak miring atau digaris bawahi. Contohnya di sini Ananas comosus. Ini dicetak miring. Ini ya, dicetak miring. Atau Ananas comosus ini digaris bawahi. Nah, sama ya. Intinya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Dari saya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.